Hai guys, balik lagi sama aku. Di sini di video kali ini aku mau bahas tentang role player yang mungkin kalian udah tahu ya karena video aku sebelumnya yang aku edit manage RP itu. Dan kemarin aku sempet tanya gimana kalau aku bahas tentang RP dan ternyata kalian juga mau gitu. Jadi aku inisiatif buat bahas tentang RP. Aku di sini bahasnya tentang secara general dulu ya. Secara umum RP itu apa dan berasal dari mana, peraturan RP, istilah-istilah di RP, dan gimana cara main RP. Yang pertama itu role player. Apa sih role player itu? Role player yang biasa disingkat RP itu adalah permainan memparodikan bias, idol, artis atau selebgram. Secara singkatnya, kita memparodikan seseorang, kita kayak pinjem mukanya dia gitu buat dijadiin main RP. Terus asal mulanya RP dari mana sih? Ini role player. Dilansir dari medium.com, RP itu berasal dari Korea. Awal mula RP muncul di Twitter. RP muncul tahun 2009 dan mulai marak di Indonesia sekitar awal tahun 2011. Ada banyak hal positif dan hal negatif pada permainan RP tersebut. Nanti aku jelasin ya, tapi bukan di video ini. Role player itu sendiri akhirnya berkembang melalui media sosial terkenal seperti Facebook, Line, Twitter, yang juga sekaligus menjadi media untuk bermain peran. Yang dimaksud dari bermain peran adalah yaitu kita memparodikan seseorang artis untuk bermain role player. Biasanya itu munculnya emang dari awal yang aku tahu tuh di Twitter. Terus berkembang banyak banget. Dari mulai Telegram sampai WA pun juga ada. Terus dulu aku pernah tahu kalau RP itu ada juga di BBM. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada ya, tapi anak RP old mungkin tahu kalau RP itu juga ada di BBM. Selanjutnya, peraturan RP. Peraturan RP itu ada banyak banget yang harus dilalui oleh kalian yang mau main RP. Karena RP ini juga bukan cuma sekedar ya permainan biasa, itu bukan. RP itu kadang membawa perasaan juga, dan terus kita harus menjaga nama baik dari seseorang yang kita idolakan atau seseorang yang kita parodikan tersebut. Jangan sampai kita memparodikan seseorang dan membuat nama dia tuh jadi jelek gara-gara kita gitu. Jangan sampai gitu. 1. Punya CHR. CHR itu karakter, cara atau biasa disebut cara, yaitu orang yang kalian parodikan. Contohnya, aku kan perempuan, jadi CHR aku Jenny. Contohnya itu karena aku mengidolakan Jenny gitu. Jadi kalian kalau ditanya CHR kamu siapa? Jawab aja CHR aku Jenny gitu. Dan pilih CHR itu terserah kalian sih, mau dari yang sifatnya mirip sama kalian ya, contohnya kayak wah ini kelihatannya pendiam gitu, kayak Kristal kan dilihat dari wajahnya tuh kayak wah cool gitu ya, wah aku nih cocok sama dia gitu. Ataupun cuma ya sekedar ngefans terus pakein dia CHR buat dijadiin RP. Dan kalian yang pilih CHR itu, pilih dia sebagai CHR yang kalian parodikan. Kembali di awal tadi, jangan sampai merusak nama baik CHR tersebut. Titik. Jadi kalau kalian gak bisa mirip sama dia, sama yang kalian parodikan, ya jangan sampai merusak nama baik dia gitu. Jangan sampai kayak di kejadian-kejadian banyak lah, nanti aku juga bakal jelasin. Ada banyak banget kejadian yang sampai seorang artisnya ini marah karena anak RP yang salah gunain dia gitu. Jadi tolong jangan sampai merusak nama baik seseorang yang kalian parodikan. Cukup kalian pinjem mukanya aja, jangan merusak nama baik, oke? Kedua, RP no RL. Pasti kalian udah paham nih, tidak boleh memposting selain kehidupan dari sang idola yang diperankan. Pasti kalian udah paham kan? RP no RL. Loh, terus akun RPRL gimana kak? Iya, itu aku pernah kok akun RPRL.
Jadi sebisa kalian tuh privasi yang mengandung RL kalian. Kayak di WA itu kan juga ada tempat privasi. Nah, kalian tuh privasiin mana buat RL kalian, mana buat RP kalian. Karena ini peraturan yang paling utama menurut aku, ini peraturan paling utama dari dulu. RP itu ya RP, RL itu ya RL. Nggak boleh RP dicampur sama RL. Nah, kemungkinan ada nih kayak, wah nih anak kok bawa-bawa RL ke RP-nya, itu bisa aja kayak ditegur gitu sama anak RP lainnya. Karena RP ini ya kita memerankan seorang yang kita idolakan gitu loh. Jadi ya jangan bawa RL kalian gitu. Mungkin yang terlanjur ya juga bisa dibenahi, karena ini peraturan dari dulu, peraturannya tuh ya gini, nggak boleh bawa-bawa RL gitu. Kecuali ini, tukar LL biasa terjadi pada saat ingin mengenal lebih lanjut, LRP atau hiat gak mau lost kontak, keinginan kedua belah pihak. Semua bisa terjadi atas izin dari kedua belah pihak ya. Yang pertama, ingin mengenal lebih lanjut. Ya kayak kita udah kenal sama bestie kita udah lama gitu ya. Terus kayak, wah ini gak bisa hilang nih, gak mau kehilangan dia gitu. Jadi kita bisa tukeran RL kayak WA RL. Biasanya tuh kalau RP WA itu nge-clone gitu. Kalau RP lain, kalau dia RL-nya pakai lain itu juga nge-clone gitu. Jadi nggak dicampur RP RL biasanya gitu. Tapi juga ada kok sebagian yang masih RP RL yang mungkin memorinya nggak cukup. 2. LRP atau hiat gak mau lost kontak. Jadi ini paling banyak ya LRP. Aku mau LRP gitu. Dia langsung, gimana kalau kita tukeran RL? Jadi gitu. Jadi gak lost kontak gitu kan. Kita ketemu di RP di dunia maya, kita gak bisa ketemu di RL atau Meet gitu ya. Mungkin kemungkinannya jarang banget gitu loh. Jadi bisa aja kita tukeran RP RL. Ketiga, keinginan kedua belah pihak. Mungkin kayak gimana ya, udah ya kayak nomor 1 tadi, udah kenal lama, jadi ada kesepakatan kita tukeran RL gitu. Contohnya kayak gini, tukeran RL yuk, biasanya gitu. Terus RP no RL, tapi perasaannya biasanya ke RL kan. Cie. Mungkin video aku cukup di sini dulu ya, karena kalau kita dilanjut itu bakalan banyak banget soal role player, bisa sampai 1 jam mungkin. Jadi aku putus dulu yang ini, nanti aku bahas lagi tentang peraturan RP, masih tetap peraturan RP karena peraturan RP itu banyak banget. Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Kalian kalau ada request apapun bisa ke kolom komentar langsung atau DM aku juga bisa. Terus kalau ada salah-salah kata, maafin aku banget, maaf. Karena RP ini mungkin sensitif. Ya gitulah. Oh iya, tambahan buat kalian. Ini bukannya kakak juga ngumbar RL nih pakai YouTube ini. Ada fotonya kakak juga. Kalian tahu emang RP aku? Enggak kan? Aku di sini nggak ngumbar RP aku. Aku pakai cair apa? Aku nggak kasih tahu kalian. Tadi yang aku bahas itu cuma contoh. Aku masih main RP, tapi udah mungkin ada masanya buat bosan main RP. Oke, cukup sekian. Makasih. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang sama-sama main RP.